Jangan lupa di like dan subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan coba menginstalasi sistem operasi sebuah komputer merek Lenovo, dan di dalam proses penginstalannya kita akan mencoba menggunakan flash disk. Ini dia flash disk. Ini sudah saya muat di dalamnya OS sistem operasi Windows 10. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita mulai saja. Dipasang dulu atau dicolok ke port USB flash disk yang sudah ada OS-nya atau sistem operasi Windows 10-nya. Maka proses tahapan selanjutnya yaitu adalah kita restart komputer ini dengan secara bersamaan. Ketika dia sudah mati komputernya, maka tekan F2 untuk masuk ke BIOS-nya untuk settingan supaya nanti flash disk ini bisa dibaca lebih awal. Baik, kita mulai saja. Kita klik start, kita restart komputernya, lalu siap-siapkan tangan kita di tombol F1 untuk masuk ke BIOS. Kita tunggu. Ya, kita siap-siapkan tangan kita ke F1 untuk masuk ke BIOS lebih awal. Ya, baik, sudah masuk ke BIOS, kita okekan. Di BIOS ada beberapa konfigurasi di sana atau settingan. Ada main, device, fins, power, security, and startup, exit, dan ada beberapa lagi di bagian sub-sub dari mainnya dan device-nya dan events-nya dan berikutnya. Baik, yang kita lakukan dalam proses ini adalah kita menginstalasi. Tahapan yang pertama yang kita laksanakan adalah memprioritaskan flash disk ini supaya dibaca lebih awal, supaya nanti proses instalasi berjalan. Kalau nanti kita buat hard disk, maka dia akan membaca Windows yang sudah ada di dalamnya sebelumnya. Baik, ini kita rubah dulu supaya, karena kita menginstal Windows 64 bit, kita buat ke UNF first. Karena yang di bawah dia adalah sistemnya untuk 32 bit. Karena 64 bit yang kita install di dalam komputer ini, maka kita mencoba mengganti boot priority-nya, yaitu UEFI first. Kita tekan, lalu kita atur prioritas piranti perangkat keras yang ada di komputer ini, yang mana diprioritaskan dibaca. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita tekan primary boot suite di merek Lenovo ini, kita install. Baik, di sini sudah ada beberapa piranti yang sudah ada di dalam komputer ini, atau perangkat-perangkat keras yang sudah terhubung di komputer ini, ataupun yang masih belum tapi sudah ada perintahnya. Kita bisa lihat di bawah ini ada beberapa perintah yang dijelaskan sama kita. F1 di mana help, ESC itu adalah untuk keluar dari BIOS ini, untuk tanda panah ke atas ke bawah ini untuk mengarahkan ke atas ke bawah, lalu tanda panah ke samping di keyboard itu untuk mengarahkan kita ke perintah ke sampingnya, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, dan kemudian perintah ke bawah ke atas, untuk naik ke atas ke bawah, lalu masuk kita ke primary boot yang tadi. Untuk mengeksekusi atau melaksanakan perintah, kita enter, maka kita masuk ke perintah tersebut. Maka sekarang kita akan tinggal melihat change fluid untuk memilih prioritas boot yang
dibaca lebih awal, atau perangkat keras yang dibaca lebih awal oleh komputer ini. Ini berhubung ini sudah langsung ya USB. Nah, kalau belum, contoh kita membuat supaya hard disk untuk dibaca lebih awal, maka kita langkahnya adalah ada di keterangan di sini, plus untuk naik ke atas, minus untuk turun ke bawah. Kita coba ini turun ke bawah, kita tekan kurang di keyboard, maka dia akan turun ke bawah. Kemudian kita turunkan lagi, maka dia akan turun ke bawah. Kedua lagi, kita coba turunkan ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini sudah di atas USB-nya ini. Nanti kalau proses teman-teman untuk menginstalasi, yang perlu diperhatikan di mana piranti apa yang kita gunakan untuk menginstalasinya. Kalau USB, maka diprioritaskan USB di atasnya, biar nanti dia bisa membacanya. Kalau CD, maka kita pilih ini, atau USB atau CD eksternal, bisa juga CD yang ada di bawahan ini komputernya. Jadi kita, karena berhubung kita menggunakan USB, maka kita langsung saja kita eksekusi. Ini ada keterangannya di sini adalah F10 save and exit. Lalu apa itu save and exit? Menyimpan settingan yang sudah kita rubah dan keluar dari BIOS-nya. Lalu kita tekan F10 selanjutnya. Lalu enter, kita eksekusi. Tinggal kita tunggu proses penginstalasi sistem operasi Windows 10 64 bit. Ya, agak lama sedikit, kita tunggu sebentar. Ya, mulai bergerak. Ya, sudah masuk. Ya, ini tahapan dalam memulai proses menginstalasi sistem operasi Windows 10. Baik, yang pertama saya akan coba menjelaskan language to install, bahasa instalasinya nanti Inggris saja, jangan kita rubah. Time and current format artinya waktu dan mungkin pengaturan waktu dan tanggal di dalam sistem Windows 10 ini nanti. Kita ganti ini jadi Indonesia karena ini ada opsi bahasa yang lebih kita mengerti. Kita pilih Indonesia. Yang di bawahnya keyboard or input output, bahasa dari keyboard yang kita gunakan di komputer ini. Karena berhubung ini ada beberapa bahasa, tapi yang logika yang biasa orang gunakan, karena kita orang Indonesia, US aja, biar nanti pembaharuan di dalam keyboardnya tidak ada yang signifikan sekali, masih tetap posisi yang sama. Baik, kita pilih US aja. Lalu setelah itu kita klik next. Setelah itu baru kita install now. Ya, tahapan berikutnya adalah yaitu pengisian serial number dari sistem operasi. Berhubung ini sistem operasi yang sudah saya masukkan ke dalam flash disk tidak memiliki serial number, jadi ada tombol yang akan kita pilih di sini adalah I don't have product key. Tapi ketika ada punya produk serial number, nanti kepada teman-teman jangan bingung, isi aja sesuai dengan produk serial number yang ada bawaan dari sistem operasinya Windows 10 tersebut. Baik, kalau belum kita isi ini, biasanya tidak akan bisa kita klik next selanjutnya untuk melanjutkan proses penginstalan. Tapi yang kita lakukan adalah menekan I don't have a product key. Kita tekan itu untuk melanjutkan proses penginstalannya karena tidak ada produk key-nya. Kita tekan. Ya, masuk ke tahapan proses berikutnya adalah memilih yang ada di dalam bawaan
sistem operasi yang sudah saya kasih di dalam flash disknya. Ada Windows 10 Home, ada Windows 10 N, ada Windows 10 Home Single Language, ada Windows 10 Education, ada Windows 10 Education N, ada Windows 10 Pro, dan ada Windows 10 Pro N. Karena saya lebih dominan menggunakan Windows 10, maka saya pilih Windows 10. Saya next kan? Ya, kita masuk pada proses tahapan berikutnya, yaitu adalah menyetujui lisensi atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pembuat dari sistem operasi ini oleh Microsoft. Jadi kita harus mengikuti kebijakan. Jadi kita centang aja, tidak perlu kita membaca semua ini kebijakan-kebijakan dari pembuat sistem operasi ini. Jadi langsung saja kita tekan escape. Kalau kita tidak tekan atau kita tidak setujui kebijakannya, maka tidak akan bisa kita klik next. Jadi kita tekan dulu escape, baru akan muncul tombol next-nya, baru kita next. Oke, tahapan berikutnya masuk ke sini. Ada dua opsi di sini, ada upgrade dan custom. Apa itu perbedaannya upgrade dengan custom? Upgrade ini adalah memperbaharui atau meningkatkan kualitas dari sistem operasi ini nanti secara otomatis. Sementara custom ini adalah dia memberikan perintah kepada kita nanti ketika mengupgrade sistem operasi ini. Jadi sesuai kebutuhan kita, apakah kita mau nanti upgrade lagi atau tidak. Itu maksudnya custom ini. Custom ini adalah yang biasa orang pilih karena mungkin karena tidak memiliki akses internet yang cukup, maka dia tidak akan mau untuk mengupgrade secara otomatis sistem operasi ini. Jadi kita pilih custom saja untuk nanti kalau memang kita inginkan nanti untuk upgrade, nanti ada prosesnya di dalam komputer ataupun ada perintah-perintah yang akan diberikan oleh komputer. Jadi kita pilih custom saja. Oke, masuk ke sini. Ini yang disebut dengan pembagian partisi. Artinya di dalam komputer ini ada hard disk. Hard disk ini di dalam komputer bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa tempat bagian penyimpanan yang ada nanti di dalam komputer ini. Ini yang disebut dengan pembagian partisi. Baik, apa yang akan kita lakukan di sini dalam proses penginstalan? Ya, tentunya boleh kita tidak menghapus semua ini. Artinya, contohnya ada data kita di dalam local disk D. Ini nanti di dalam komputer Windows Explorer. Ini nanti local disk D. Ini local disk E. Siapa tahu teman-teman juga tidak menginginkan untuk menghapus semua karena ada data di sini. Yang ada sistem operasinya saja yang dihapus boleh, tidak masalah. Tapi karena kebetulan di sini saya mau menghapus semua data, tidak ada data yang penting lagi dalam komputer ini. Lalu saya perbaharui secara optimal. Lalu saya hapus semuanya data yang ada di dalam, lalu membaginya lagi tempat-tempat penyimpanan di dalam hard disk ini nanti. Saya tekan format, saya okekan. Lalu saya kedua format lagi. Ya, ketiga saya format lagi untuk menghapus data. Yang terakhir drive 0 partition 4 saya format, saya hapus lagi. Proses ini sebenarnya sudah terhapus semua data yang ada di dalam komputer ini. Tapi ini masih belum menyatu semua jumlah kapasitas hard disk ini. Artinya ketika sebelumnya diinstal komputer ini, maka inilah bentuknya partisinya. Saya mau merubah lagi bentuk local disk yang ada di dalam komputer ini. Jadi saya delete aja. Jadi inilah nanti perbedaannya, bisa dilihat teman-teman. Perbedaan antara delete dan format, ya dia menyatu ke atas. Ya. Yang terakhir saya tekan delete lagi, oke. Ya, semua sudah menjadi satu. Inilah total kapasitas hard disk saya, kurang lebih 1 tera, tapi di sini sudah
tergerus karena mungkin keseringan diinstal, maka akan hilang besaran dari hard disk. Jadi tinggal sisanya adalah 931,5 GB. Lalu saya bagi ini menjadi 3 partisi. Saya klik new. Ya, saya partisi pertama atau di partisi C nanti namanya, local disk C namanya nanti. Saya buat 100 ini 170.000 megabyte. Kenapa tidak besar, Pak? Mungkin ini karena tempat nanti penyimpanan sistem operasinya tidak perlu cukup besar, karena buat tidak bisa digabungkan dengan data-data yang lain. Ini dikhususkan untuk nanti tempat sistem operasinya. Kita aplikan. Saya okekan. Oke, baik, sudah terbentuk satu. Buktinya di mana? Ada tipe-nya. Ada tipe dari yang sudah kita bentuk partisi. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa ini ada 3? Sementara yang kita bentuk tadi 1 cuman. Tapi kenapa terbentuk 3 partisi? Bahkan ini yang satu belum terbentuk, belum ada tipenya. Ini untuk sistem, ini untuk sistem juga, dan ini lokal disk C yang kita bentuk tadi. Ini bawaan ketika kita bagi partisi yang pertama kali, ini terbentuk sendiri, dan ini khusus untuk penyimpanan BIOS-nya, basic input output sistemnya. Baik, kita lanjutkan. Kita bentuk yang lagi, new. Lalu saya rubah ini mungkin menjadi 38.000 sekian megabyte. Lalu saya apply. Oke, selanjutnya saya klik yang belum dibentuk. Ini bentuknya sudah kita lihat di sini tipenya, berarti sudah terbentuk partisinya. Lalu saya lanjutkan new lagi, karena ini belum terbentuk saya apply aja karena sisanya. Jadi ini sudah terbentuk 3 partisi. Nanti kalau kita lihat di dalam local disk penyimpanan di Windows Explorer. Jadi ada 1 C, D, E nanti bentuknya. Oke, lanjut kita tempatkan. Ini penempatan dari sistem operasi yang akan kita install. Ya, boleh kita diletakkan di sini, boleh kita letakkan di sini, boleh ya diletakkan di sini juga boleh. Asal jangan yang 2 ini. Nah, di 2 ini tidak bisa kita tempatkan sistem operasinya, karena kenapa? Ini khusus untuk penyimpanan settingan-settingan BIOS-nya. Lalu kita tempatkan di yang kecil tadi, memang ini khusus untuk sistem operasinya. Saya arahkan ke sini, saya klik next. Lalu itulah proses pembagian partisi, dan tinggal kita menunggu proses selesainya membaca perpindahan antara flash disk dan komputer sistem operasinya. Inilah proses penginstalan sudah dimulai, ditandakan dengan bergeraknya persentase instalasinya. Ini yang disebut dengan proses penginstalan. Baik, prosesnya sudah berjalan, tinggal satu lagi finishing up, maka proses penginstalan selesai dan tinggal settingan beberapa hal. Ya, masuk ini sudah restart now saja. Baik, kita lepaskan flashdisknya supaya, kenapa dilepaskan flashdisknya? Supaya nanti tidak berulang proses penginstalannya. Kita tinggal menunggu proses instalasi selanjutnya. Kita flashdisknya sudah lepas, kita copot biar nanti proses penginstalan selanjutnya, karena ini berbeda. Tapi kalau nanti di prosesnya menggunakan CD itu berbeda lagi. Dari tahapan ini aja, tidak perlu kita copot CD-nya, tapi ada langkahnya. Sudah. Ya, kita tunggu aja prosesnya sampai muncul tahapan berikutnya. Baik, sudah memulai.
ada pergerakan proses penginstalan. Tinggal kita menunggu beberapa saat lagi. Baik, sudah masuk ke tahapan ini. Lalu kita tekan Indonesia bahasanya. Lalu kita tekan USI sama dengan proses awal tadi, US. Lalu kita skip. Lalu kita tunggu lagi beberapa saat. Lalu ini proses untuk memilih untuk koneksi ke internet. Artinya kalau ada koneksi internet kita, boleh kita langsung konekkan. Tapi kalau tidak ada, ini bisa ke I don't have internet, kita tekan. Lalu jangan pilih ini karena dia akan meminta koneksi ke internet, tapi pilihlah continue with limit setup. Kita klik, lalu kita tunggu prosesnya beberapa saat lagi. Ya, kita masuk ke settingan berikutnya adalah lokasi. Kita yeskan, find my device, kita no-kan saja. Ini kita no-kan juga. Ya, ini kita no-kan lagi nih. Lalu kita no-kan. Lalu kita skip untuk melanjutkannya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Lalu masuk lagi ke tahapan yang sama tadi, diulanginya kedua kali, tapi ada beberapa langkah yang kita eksekusi di sini. Kita no-kan lagi ini, kita no-kan, lalu kita no-kan lagi ini, lalu escape kembali. Maka sudah siaplah proses penginstalan sistem operasi Windows 10 64 bit dengan menggunakan flash disk. Inilah, tinggal kita menginstal beberapa aplikasi software yang kita butuhkan di dalam komputer ini. Nanti tinggal kita install lagi aplikasinya. Jadi proses ini yang disebut dengan proses instalasi sistem operasi Windows 10. Ini kita atur karena mungkin besar-besar ini ikonnya, kita smalkan. Lalu kita resolusinya kita perbesar lagi supaya lebih bagus tampilannya, atau tidak besar-besar kali tampilan ikonnya. Ini scale and out layout, lalu kita ini buat 100%. Lalu displaynya resolusinya kita buat 1600 dan 900 resolusinya biar semakin bagus. Jadi kita keep, lalu kita close ini. Inilah, tinggal kita menginstalasi aplikasi-aplikasi di dalam komputer ini. Jadi sudah siap proses penginstalan sistem operasi. Langkah berikutnya kita coba cek partisi yang kita bagi tadi. Ya, oke. Ternyata masih hanya satu partisi yang ada di dalam. Lalu bagaimana cara kita supaya muncul partisi yang lain tadi? Yang kedua, yang sudah kita buat dua item tadi, partisinya local disk D dan E. Langkah untuk supaya tampil dia adalah langkahnya berikut. Klik manajemen di My PC di kanan. Maaf, saya ulangi. Ya, ini sudah muncul sekali lagi. Di klik kanan di disk PC, klik kanan di mouse-nya, baru manajemen atau manajemen. Lalu kita pilih disk manajemen. Maka di sini terlihat partisi-partisi yang belum terlihat tapi sudah kita bentuk. Untuk supaya dia terlihat adalah caranya, langkahnya klik yang ini. Ini tadi 374 GB kurang lebih. Kita klik kanan di sini. Lalu kita change driver letter. Lalu kita add. Lalu kita bisa rubah-rubah nanti namanya local disk apa, boleh. Tapi berhubung ini saya buat D saja. Saya okekan. Maka sudah terlihat local disk D nanti.
Satu lagi, ini kita arahkan, kita klik kanan, change driver letter, add, lalu oke kan, maka sudah terbentuk. Maka bisa kita lihat sudah tampak dua lokal disk yang ada di dalam komputer ini. D dan E dan C, ada 3. Jadi untuk menggunakannya jangan ragu. Kenapa ini format? Ini kalau sudah di awal memang dia harus format dulu, baru nanti bisa digunakan. Kita klik format, oke. Complete, oke. Lalu kita close lagi, maka sudah bisa disimpan data di dalam local disk D. Lalu satu lagi di E, format lagi, start, oke. Maka complete, lalu kita close. Di D, di E sudah bisa kita simpan dan sudah dapat kita lihat di dalam Windows Explorer-nya. Jadi kurang lebih seperti itulah proses penginstalan. Kita tinggal install lagi aplikasinya. Sekian untuk tutorial pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe.